Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Dwi Setiawan ya. Oke, di video kali ini kita akan coba instalasi Ubuntu server ya. Jadi kita akan coba runtutkan kira-kira apa yang akan teman-teman butuhkan dalam instalasi Ubuntu server. Jadi yang pertama kita butuh atau teman-teman harus download itu yang namanya VMware. Nah, ini yang telah kita sepakati kemarin, teman-teman bisa mendownload VMware berdasarkan link yang sudah saya bagikan ya. VMware. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa nanti download yang namanya ISO Ubuntu Server. Nah, kalau yang akan kita gunakan adalah versinya di 16.04. Ya, ini versi Ubuntu yang kita gunakan untuk praktikum. Jadi dua ini harus teman-teman penuhi terlebih dahulu ya, baru kita bisa melakukan instalasi. Oke, kemudian untuk langkah-langkah video kita kali ini, langkah-langkah sebelum instalasi ya. Nah, teman-teman, untuk langkah-langkahnya berarti nanti kita akan atau saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya sistem partisi ya. Partisi di Linux ya, sistem partisi di Linux. Kemudian kita nanti menyiapkan virtual mesin ya. Ya, untuk Ubuntu server. Jadi langkah-langkah untuk melakukan instalasi VMware ya tidak saya masukkan dalam video, nanti teman-teman bisa download terlebih dahulu, langsung bisa melakukan instalasi ya, tinggal next saja nanti akan selesai. Oke. Baru kita melakukan instalasi. Instalasi Ubuntu ya server. Nah, langkah-langkahnya tadi sistem partisi saya akan menjelaskan sistem partisi di Linux, kemudian menyiapkan virtual mesin untuk Ubuntu server, kemudian baru kita melakukan instalasi. Nah, langkah yang pertama yang namanya partisi link yang ada di dalam Linux. Jadi sedikit berbeda untuk sistem partisinya, tapi nanti kita akan melakukan hal yang sama ya. Kalau teman-teman lihat, mungkin bisa saya contohkan ya. Kalau di dalam Windows ya ada local disk C, kemudian ada local disk D. Kalau local disk C ini dia digunakan untuk menyimpan seluruh file instalasi ya. Kemudian di local disk D ini dia digunakan untuk untuk menyimpan semua file user. Nah, nanti kita akan melakukan hal yang sama juga ya, tapi bukan C bukan D ya, bukan C bukan D. Hal yang akan kita lakukan nanti adalah memisahkan antara file instalasi dan file untuk user. Oke, tapi sebelum itu coba teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu yang namanya partisi di Linux ya. Partisi Linux ya. Nah, di dalam Linux tidak local disk C, local disk D. Ya, tapi nanti teman-teman akan menemukan yang namanya ada yang disebut ya, primary partisi. Kemudian ada yang namanya extended partisi ya. Kemudian ada yang namanya logika partisi.
Nah, ada primary, ada extended, ada logic. Ya. Primary dan extended ini sebenarnya mereka hampir sama. Dia digunakan untuk menginstal sistem operasinya. Nah, yang membedakan adalah jenis dari hard disk ya. Ada hard disk yang MBR dan GPT. Nah, yang GPT ini dia yang terbaru. Tapi yang MBR ini dia yang lama. Ya, kalau yang lama MBR, kalau kita pakai yang primary, ya dia hanya bisa melakukan 4 partisi. Ya. Kalau yang GPT, ya ini nanti dia bisa lebih dari 4 partisi. Ya, lebih dari 4 partisi. Nah, kalau yang logic ini nanti dia digunakan untuk file user ya. Nah, mungkin di sini saya tambahkan. Nah, primary, extended, logic ya. Kalau primary dan extended dia nanti tergantung dari jenis harddisknya. Kalau ada primary, biasanya extended dia hilang. Ya, jadi nanti dia akan mengikuti. Jadi ada primary dan logic yang nanti yang akan ditampilkan di dalam Linux. Ya. Kemudian misal nih, ketika ada primary dan logic saja, nanti kita itu akan melakukan membagi instalasi ya. Kalau yang primary itu kita nama dari disknya nanti adalah root. Ya, biasanya disimbolkan dengan ada slash. Ya, kalau tadi kan kalau di Windows itu kan dia C ya. Kalau di Windows itu dia namanya lokal disk C. Ya. Nah, kalau di Linux dia namanya root. Nah, nanti di dalam root ini kita tambahkan satu lagi yang namanya swap. Nah, ini dia digunakan untuk membantu RAM ya. Atau sering disebut dengan virtual memory. Nah, biasanya dia juga 2 kalinya RAM. Ya, dia punya 2 kalinya RAM untuk size-nya. Nah, 2 ini yang ada di sistem. Nah, kalau yang untuk si user, nah nanti kita juga pakai. Kalau si user namanya bukan T ya, local disk T, tapi namanya adalah home. Nanti namanya adalah home. Ini untuk user. Ya, untuk menyimpan file user. Jadi kita sendirikan ya, sistem sendiri, user sendiri. Nah, kemudian kalau di dalam sistem kita kan nanti pakai virtual machine ya. Hard disk yang direkomendasikan adalah 20 GB. Ya. Hard disk yang dibutuhkan ya adalah 20 GB. Nah, ini rekomendasi yang dibutuhkan ya adalah 20 GB. Nah, nanti ini sebenarnya bisa menyesuaikan tempat penyimpanan teman-teman ya, karena kita melakukan virtualisasi yang ada di dalam satu komputer. Jadi dicek terlebih dahulu kira-kira free space dari hard disk laptop ya atau komputer teman-teman tuh dia berapa. Cara ceknya gimana? Cara ceknya teman-teman bisa ke explore, kemudian pilih di disk PC. Nah, kapasitas sendiri di sini masih 54
ya, 4 GB free ya dari 145 GB. Ya, jadi saya kalau 20 masih cukup lah ya untuk menjalankan virtualisasi ini. Nah, tetapi kalau teman-teman punyanya itu kurang dari 50, nanti teman bisa menyesuaikan. Ya, kalau ada yang sisa merah seperti kalau ada yang warna merah seperti ini, berarti ini dia sudah mau mulai habis nih free space-nya. Ya, saya sendiri nih masih 4 giga ini yang masih free hard disk-nya. Ya, tapi kalau di C dia masih banyak 54. Ya, jadi dicek terlebih dahulu di disk PC dan eh, lihat biru atau merah. Nah, rekomendasi sudah 20. Nah, namun nanti kita akan menyesuaikan ya. Kita nanti bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman kurang dari 20, ya kita bisa pakai 10 GB. Ya. Ya, partisi nanti dari 10 GB saja. 10 GB. Nah, 10 GB nanti kita akan bagi kira-kira untuk root ya. Untuk root dia berapa? Untuk root karena untuk sistem kita bisa pakai dia 4 GB. Ya. Kemudian untuk swap ini juga menyesuaikan ya. Biasanya sih kita 2 kali RAM. Ya, kalau teman-teman menghendaki swapnya ya sama satu kali RAM ya. Kalau tadi kan RAM-nya adalah berapa? RAM-nya teman-teman kalau RAM default-nya adalah 4 ya biasanya nanti akan terbagi 2 ya. Nah, dalam hard disk berarti nanti kita sama juga pakai 2 GB untuk RAM-nya. Kita pakai 2 GB ya. Biasanya kalau di virtualisasi dia akan ambil 2 GB ya. Jadi kita samakan dia pakai kita ambil 2 GB juga dari 10. Jadi 4 tambah 2 6. Nah, sisanya ini adalah kita berikan dia ke home ya. Berarti berapa? 4 GB. Berarti akan kita coba ya dengan meminimalisasi dari rekomendasi hard disk ya. Jadi nanti kita ambil yang 10 untuk rootnya kita pakai yang 4 GB ya. Swap 2 GB, home 4 GB. Nah, kira-kira kenapa saya pakai 4 GB ya yang ada di dalam rootnya ini sistem operasinya. Teman-teman bisa kalau bisa dicek sebenarnya kalau yang ISO-nya sendiri dia berapa ya file size-nya. Teman-teman lihat di sini file size-nya adalah sekitar 837 MB. Kalau nanti kita ekstrak berkembang ya ada kemungkinan dia sampai ke 2 sampai 3 ya 2 sampai 3 GB. Ya, jadi kenapa saya pilih 4 ya karena file ISO-nya sendiri ini dia masih dalam 1 GB ya. Bisa berkembang dari 2 sampai 3. Jadi kalau 4 ya masih ada free space-nya. Oke ya, jadi ini akan kita lakukan. Untuk root 4 GB, swap 2 GB, home 4 GB. Nah, sekarang kita akan coba menyiapkan virtualisasi mesin. Ya, teman-teman bisa buka terlebih dahulu di VMware Workstation ya. Ya, kemudian pilih di Create New Virtual Machine, pilih tipikal. Nah, kemudian pilih di I will instalasi the operation system later. Jadi tadi kita menyiapkan sistem operasi terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau secara langsung ya pilih yang ISO ini. Ya. Tapi kita coba pilih yang ketiga terlebih dahulu. Next. Pilih di Linux.
Ubuntu 64 bit ya. Di sini ada banyak sekali Ubuntu, terus hanya bisa pilih yang Ubuntu 64 bit. Kemudian next. Nah, ini untuk pemberian nama. Ya, untuk pemberian nama, teman-teman bisa bebas memberikan nama apa di situ. Mau nama teman-teman juga bisa. Nah, kemudian lokasi. Nah, lokasi itu dia ada di user list dokumen virtual machine Ubuntu. Jadi nanti pada saat dia membuat ini ya, berarti semua filenya nanti akan disimpan di dokumen virtual machine Ubuntu. Ya, ketika teman-teman mau menghapus ya nanti selain menghapus di dalam virtual machine-nya ini juga akan menghapus file yang ada di dalam virtual machine, di dokumen virtual machine. Ya, oke ya, ini tinggal kita melakukan next. Untuk mesinnya, nama mesinnya tidak saya ganti ya, pakai Ubuntu 64 bit. Ya, teman-teman kalau mau diganti silahkan. Nah, next ini kita memberikan hard disk ya, kira-kira dalam virtual memory ini kita memberikan Ubuntu itu dia berapa. Tadi kita pakai yang 10 ya, pakai 10 GB ya. Kemudian pilih yang split virtual, pilih next. Nah, di sini ada keterangan ya, kira-kira komputer apa saja yang bisa jadi hardware-nya tuh dia ada di sini semua. Hardware-nya dia ada di sini semua hardware-nya. Kalau teman-teman mau melihat customer hardware-nya, teman-teman bisa klik di customer hardware. Nah, memori dia 2 GB. Ya tadi untuk memori RAM yang biasanya diambil untuk VMware dia adalah 2 GB atau sebesar 2048 MB. Ya. Kemudian prosesor dia intinya dia pakai 2. Kemudian ada DVD, ya ada network adapter, USB, sound card, printer dan display. Ya, ini ya sama juga pada saat teman-teman pakai laptop atau PC juga sama juga yang ada di sini. Ya, apa yang ada dibutuhkan di sini ada. Nah, tinggal teman-teman pakai yang kalau kita melakukan instalasi, tadi kita sudah menyiapkan yang namanya file ISO. Ya, bisa file ISO-nya ini tinggal teman-teman pilih nih. File ISO-nya tadi teman-teman letakkan di mana. Ya, teman bisa pilih atau centang di use ISO image file, kemudian browse. Nah, pilih file ISO. Ya, open. Nah, di sini berarti kita akan melakukan instalasi yang nanti instalasinya akan ambil di dalam file ISO-nya. Ya, lewat mana? Lewat CD-ROM. Ya, lewat CD-ROM. Oke, kita bisa melakukan close, kemudian finish. Nah, kalau bisa lihat teman-teman ya, ini yang sudah disiapkan ya. Kita sudah menyiapkan yang namanya virtual mesinnya. Nah, kita tinggal sekarang melakukan instalasi ya. Jadi menyiapkan virtual mesin kita sudah bisa, sistem partisi sudah, baru kita melakukan instalasi Ubuntu server. Dan partisinya tadi ini yang akan kita gunakan. Oke, power on ini yang bisa teman-teman klik ya ketika mau melakukan instalasi. Klik aja. Nah, kemudian kita coba ubah tampilan dari VMware-nya ini ke full screen. Oke, atau teman tinggal pilih enter aja. Jadi kita pakai yang bahasa Inggris. Nah, ini untuk tampilan sendiri dia kan masih kecil ya. Ini pun bisa kita perlebar tampilannya.
Ya, oke. Kalau teman ini kan kalau teman-teman lihat untuk mouse-nya sendiri dia tidak kelihatan ya ketika kita sudah masuk ke dalam eh, instalasi Ubuntu. Nah, untuk keluar teman-teman tuh bisa pakai atau ketikkan Ctrl Alt. Nah, ini baru dia bisa keluar mouse-nya. Bisa kita ubah-ubah. Nah, ini kita tambahkan free tampilannya biar diperlebar nih. Nah, kita klik. Nah, dia baru masuk ke instalasi. Nah, kita bisa memilih eh, menu yang ada di dalam instalasi ini dengan anak panah. Nah, kita langsung pilih instalasi Ubuntu server. Oke, ini kita memilih bahasa. Ya, kalau saya sendiri lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris saja. Kalau teman kalau teman mau bahasa Indonesia, tadi tinggal pilih bahasa Indonesia. Kemudian pilih negara. Nah, ini kalau sudah default dia sudah dipilih di United States. Ya. Tapi kalau teman-teman mau memilih di Indonesia, ya, tadi teman-teman pilih terlebih dahulu di order. Kemudian pilih di Asia. Pilih Indonesia. Enter ya. Kemudian content base-nya kita pilih di United States aja. Enter. Detek keyboard layout. Ya, kita no, pilih no. Ini pilih yang bahasa Inggris. Ini pilih yang versi Inggris. Enter aja. Ya, tunggu dia menyiapkan filenya ya, hardware. Oke ya, menyiapkan komponen-komponen terlebih dahulu ya. Jadi kita coba tunggu. Oke ya, jadi oke, yang pertama kita memberikan yang namanya hostname. Ya, hostname ini nanti akan kita gunakan sebagai apa nama dari hostnya atau nama dari servernya. Ya, nama dari server. Nah, di sini secara default dia adalah Ubuntu. Ya, ini teman-teman nanti bisa ubah nama dari hostname. Ya. Jadi kalau di sini saya biarkan terlebih dahulu secara default Ubuntu ya. Nanti bisa kita ubah di dalam konfigurasi di dalamnya. Jadi ketik tab ya, nanti dia akan berpindah ke continue. Teman-teman bisa melakukan enter. Nah, kemudian pilih nama untuk user. Ya, pilih nama untuk user. Di sini saya pilih server ya. Tab continue. Jadi ini teman-teman ya, mau diubah namanya teman-teman juga bisa ya. Diubah bisa, diubah di sini atau dimasukkan ke sini bisa. Nanti kita juga akan mengubah juga ya di konfigurasi. Ya, user for your account ini sama server. Teman-teman pilih continue saja. Nah, berikan password. Ya, berikan password user. Ya, yang mudah dulu aja ya. Kalau teman-teman pilih tab, ya dia akan langsung menuju ke show password in clear unclear ya. Atau mau kita memperlihatkan password atau enggak. Kalau kita memperlihatkan, berarti tinggal arahkan di yang merah ini, kemudian spasi. Ya, spasi diklik. Ya, maka dia akan menampilkan passwordnya. Kemudian tap lagi continue.
Ya, isikan lagi password yang sama, kemudian continue. Use weak password, yes, ya. Kalau no berarti dia akan kembali lagi untuk membuat ulang password. Encrypt your territory, no, tidak usah. Oke, dia sedang menyiapkan jam ya, menyiapkan jam. Kira-kira teman-teman nanti berdasarkan negara yang dipilih tadi, ya jamnya kita kan berarti ada 3 ya. Nah, ini yang disiapkan. Kita sebenarnya mau di negara Indonesia, tapi pilih yang mana, WIB, WIT ya. Jadi dia sedang dipersiapkan. Nah, ada West, Central, East ya, Eastern. Kalau teman di Jawa ya, pilih yang Western ya. Yang lainnya berarti bisa menyesuaikan. Pilih Enter. Oke, secara default sebenarnya di dalam Ubuntu server dia sudah menyiapkan 3 ini. Ya, menyiapkan 3 cara partisi. Ya, jadi kalau kita pilih salah satu dari 3 ini, dia nanti akan secara otomatis melakukan partisi. Ya, tapi kita tadi melakukan manual. Ya, kita pilih yang manual karena tadi kita sudah pilih kira-kira untuk root berapa, swap berapa, ya, dan home berapa. Ini kita bisa melakukannya di manual. Pilih manual, enter. Kemudian pilih hard disknya. Ya, hard disk SCI 133 dan 10.7 GB untuk VMware. Ya, enter. Kemudian create new empty partition tablet on this device, yes. Nah, dia sudah menyiapkan ya, ada 10.7 GB ini yang sudah disiapkan. Nah, kita tinggal melakukan partisi. Nah, partisi yang pertama kita buat terlebih dahulu yang namanya root ya, untuk si sistem operasi. Ya, dipilih primary log 10.7 GB ya, enter. Create new partisi. Nah, kita di berapa? 4 GB ya. Continue. Nah, di sini ada 2 ya, ada primary, ada logical ya. Tadi external dia nggak ada. Ya, jadi pilih kalau untuk si root berarti pilih yang primary. Begini. Nah, dia secara otomatis nih. Ya, point slash ya. Ini berarti dia ada di root. Ya, ini kita membuat partisi di root. Nah, ini menandakan. Nah, kita langsung pilih ke bawah dan setting up the partisi. Nah, untuk partisi untuk rootnya dia sudah selesai. Nah, kita sekarang pilih yang swap. Ya, pilih primary 6.7 GB ya, free space-nya, create new partisi. Kita berikan dia berapa tadi? 2 ya, 2 GB. Dan continue. Ini masuk ke primary lagi. Ya, pilih yang primary. Begini nah, dia menuju ke home ya. Tapi ini home kalau 2 yang kita masuk tadi kan ini digunakan untuk swap ya. Jadi bukan di home. Nah, teman-teman bisa pilih di use as ya. Ini teman-teman pilih di situ, enter, dan pilih di swap area. Nah, tapi dia jadi beda ya. Kemudian pilih done. Nah, swap dia sudah. Nah, baru kita sekarang buat untuk si user ya. Continue. Nah, kalau ini kita pilih logical, enter. Nah, dia langsung mount point slash home ya. Dan setting ya, 1, 2, 5 ini ya. Ada root, swap, home sudah. Nah, baru kita melakukan finish.
Ya, teman mau mengubah atau enggak ya? Kita tidak. Oh yes sih, pilih yang yes berarti ya. Kita melakukan partisi atau enggak? Ya, pilih yes. Oke, ini mungkin prosesnya agak sedikit lama ya, karena kita sudah melakukan partisi. File yang dari ISO akan dimasukkan ke dalam disk 4 GB ya, file root tadi. Jadi bisa kita tunggu untuk instalasinya. Ya, jadi hanya pakai 3 tadi ya, file ISO-nya sudah bisa berjalan. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan percobaan ya, karena kita pakai virtualisasi ya. Ada tadi 3 cara tadi untuk melakukan partisi ya, yang sudah dipersiapkan untuk bisa dicoba. Kalau di Windows sendiri ya kita juga melakukan partisi ya, rekomendasi juga dia ada. Oke, coba kita tunggu ya ini sampai nanti dia selesai melakukan copy data dari ISO ke harddisknya. Nah, HTTP proxy ini kita kosongkan saja, pilih di continue. Nah, sebenarnya sambil menunggu teman-teman juga bisa keluar dari instalasi ini ya dengan kontrol ALT. Nah, teman bisa melakukan hal yang lain nanti. Ada 1 sampai 39 yang mau di copy. Ya, akan tuang lagi jadi 21.
Oke. Kita tunggu ya sampai dia selesai untuk instalasinya. Jadi memang cukup lama. Oke, coba selesai install software. Nah, ini kita pilih yang no update ya. Ini yang no automatic update. Nah, kemudian ini yang lain kita kosongkan, tapi yang kita pilih itu yang standar system utility dan open SSH server. Oke, kita continue. Oke, semua baru dia dimasukkan ya software pendukung ya untuk server. Tadi kita hanya pilih 2 saja yang dimasukkan ke dalam sistem. Oke, bentar nih. Oke, coba. Ini 97%. Oke, install the group loader. Nah, ini kita bisa kalau dia sudah di yes ya, jadi kita enter. Oke, source kita masuk. Oke, coba kita tunggu untuk selesai ya finish instalasinya.
Nah, ini kita sudah selesai finish instalasi. Continue. Nah, ini kita si Ubuntu servernya ini atau si mesinnya ini dia sedang melakukan restart ya. Jadi ya sama seperti kita menghidupkan dan mematikan atau merestart komputer. Jadi ini yang akan tampil nantinya. Dan inilah ya. Jadi ini tampilan dari si Ubuntu server 16.04 ya. Jadi beda dengan Ubuntu server yang desktop ya. Kalau Ubuntu server 16.04 ya dia hanya ya tampilan hitam ini aja ya. Windows itu pakai GUI juga desktop ya. Jadi tampilnya juga bagus ya. Jadi ya inilah yang akan kita kerjakan nantinya ya. Ada opsi ini kalau kita oke, kalau kita enter jadi masuk lagi. Ubuntu tadi ya sebagai hostname ya dia nama dari si Ubuntu servernya. Dan teman-teman bisa melakukan login ya dengan nama tadi ya, yang telah kita masukkan. Kalau yang tadi namanya adalah server ya. Server, enter, dan passwordnya kita masukkan, enter. Nah ini dia, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu server. Nah untuk video kali ini mungkin itu saja ya, teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk Ubuntu-nya dari harus paham terlebih dahulu tentang partisi, kemudian menyiapkan virtual mesinnya, baru melakukan instalasi. Nah kita akan lanjut untuk file konfigurasinya di video yang selanjutnya. Oke, tadi untuk hari ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.